Kita memulai saja kebaktian ini. Saya undang kita semua berdiri. Kita nyanyikan pujian Yesus ku cinta kau. Yesus ku cinta kami ya Tuhan, dalam kehidupan ini, dalam rumah tangga kami. Tuhan, Engkau adalah kepala dalam rumah tangga kami, dan Engkau sebagai Raja di dalam rumah tangga kami. Engkau yang memimpin, Engkau yang memegang kami, Engkau yang menolong kami, Engkau yang menyertai kami, bahkan Engkau yang menjaga kami baik siang, baik pagi, siang, malam, bahkan tengah malam. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang setia ya Tuhan. Sehingga pada sore ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh merasakan kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh berada di tempat ini lagi Tuhan. Untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau layak menerima segala kepujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau ampuni segala salah, dosa dan setiap pelanggaran kami ya Tuhan. Kuduskan, sucikan hati kami, pikiran kami, bahkan segenap roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan. Kuduskan dengan darah-Mu, agar kami berlayak memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami diberkati di dalam Engkau ya Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan beribadah Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan, penyertaan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di tengah-tengah pujian kami Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyikan pujian Satu Hal Telah Kuminta. Glory.
dengan kesaksian dikit ya. Hari Senin lalu, tanggal 24, sepulang saya dari pasar Grogol ya, karena ada satu keperluan, yaitu membeli bahan celana. Waktu saya pulang dari sana, biasa saya keluar, karena saya memang mau mampir ke rumahnya, ke bengkelnya Pak Widodo ya. Jadi saya keluarnya lewat sebelah sini, pintu sebelah sini. Nah, sampai di situ saya jalan dekat pintu situ, ada mobil box di depan saya. Mobil box itu jalannya pelan. Dia nggak kasih tanda mau ke kiri apa mau ke kanan. Jadi saya nunggu di belakangnya. Terus waktu saya mobil box itu jalan, saya ngikutin di belakangnya. Tapi ternyata dia belok ke kanan. Tapi belum belok, dia masih baru jalan. Terus kok itu yang jaga di pintu itu dia teriak, "Hei!" gitu. Saya malah gini, itu portal tuh hampir kena kepala saya. Dia yang pegang begini, portal. Dia marah-marah sama saya. Dipegang begini portalnya. Saya nggak inget ya, karena selama ini setahu saya situ nggak ada portal-portalan, ya kan? Kok tahu saya juga nggak tahu gimana. Saya lagi memperhatikan itu kendaraan itu, jadi saya nggak memperhatikan itu. Dipegang begini, dia teriak-teriak. Terus saya bilang, "Aduh Pak, maaf Pak," saya bilang gitu. "Terima kasih Pak," saya bilang gitu. "Iya Pak, jangan lihat-lihat," bilang gitu. Aduh, saya pikir, kalau saya kena hajar sama portal dari atas ke bawah, saya nggak tahu, paling sedikit pingsan saya pasti ya, kalau nggak pecah kepala saya. Karena itu kelihatannya sebagian dari logam, ya kan? Nah itu agak berat juga rupanya, begitu dia turun begitu. Aduh, saya bilang, "Aduh Tuhan, terima kasih saya bilang gitu. Tuhan begitu baik ya, ada tangan yang tidak pernah kelihatan, yang menggerakkan, yang jaga portal itu untuk menahan portal itu ya. Dia lari, dia pegang gitu. Kalau bukan tangan Tuhan yang menolong saya nggak tahu, mungkin hari ini saya nggak ada di sini." Ya. Bayangin aja itu portal segede gini, panjang gitu. Tapi dia panjangnya sebenarnya nggak nyampe ke ujung, dia cuma masih kurang. Tapi kalau di tempat lain kan ada, ini untuk jalan orang tuh. Ini nggak ada, los gitu aja. Saya juga nggak. Tapi Tuhan begitu baik, Tuhan tolong saya, Tuhan lepaskan saya dari maut ya. Saya ingin menyanyi pujian "Betapa Baiknya Engkau Tuhan" ya. Oh Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Saya undang berdiri ya. Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan.
ini kita sediakan hati kita untuk menikmati firman Tuhan ya. Kita nyanyikan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Nanti saya minta Ibu Victoria untuk pimpin dalam doa ya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan dari awal. Siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Terima kasih. Kami butuh Engkau Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Dalam hidup kami Tuhan. Terima Oleh kasih. sebab itu Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Sepanjang waktu-waktu yang kami sudah lewati, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Amin. Terus menyertai dan menopang hidup Terima kami. kasih. Dan kami ada lagi di sore hari ini Tuhan, kami Terima mau kasih. tidak memuliakan Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan kesaksian yang kami sudah persembahkan kepadamu menjadi duka yang berbau harum di Terima hadapan kasih. kita Tuhan. Kami karena mau di dalam tangan kasih Terima Tuhan. kasih. Kami dalam pelayanan, biarlah dimanapun dia pergi dan berada, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih. Kita dalam kehidupannya. Terima Terima kasih. kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapan-Mu turun atas kami semua. Haleluya. Hamba-Mu yang Tuhan, yang akan berdiri dan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Biarlah kuasa-Mu tercurah atas setiap kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Kamu rahasia kebenaran untuk mengungkapkan dan Terima kasih. mengungkapkan bagi kami semua segala firman-Mu Tuhan. Kami dikuaskan, kami diteguhkan, Terima kami kasih. dikuatkan oleh firman-Mu. Ketika kami melangkah, kami tidak ragu-ragu karena kami percaya ada firman, ada Yesus segala ruh. Amin. Dan senantiasa menuntun dan Terima kasih. menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Berfirmanlah kepada kami, hati kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita memulai saja kebaktian ini. Saya undang kita semua berdiri. Kita nyanyikan pujian Yesus ku cinta kau. Yesus ku cinta kau. Raja kami ya Tuhan, dalam kehidupan ini, dalam rumah tangga kami. Tuhan, Engkau adalah kepala dalam rumah tangga kami, dan Engkau sebagai Raja di dalam rumah tangga kami. Engkau yang memimpin, Engkau yang memegang kami, Engkau yang menolong kami, Engkau yang menyertai kami, bahkan Engkau yang menjaga kami baik siang, baik pagi, siang, malam, bahkan tengah malam. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang setia ya Tuhan. Sehingga pada sore ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh merasakan kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh berada di tempat ini lagi Tuhan. Untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan.
karena Engkau layak menerima segala kepujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau ampuni segala salah, dosa dan setiap pelanggaran kami ya Tuhan. Kuduskan, sucikan hati kami, pikiran kami, bahkan segenap roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan. Kuduskan dengan darah-Mu, agar kami berlayak memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami diberkati di dalam Engkau ya Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan beribadah Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan, penyertaan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di tengah-tengah pujian kami Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyikan pujian Satu Hal Telah Kuminta. Sambung dengan kesaksian dikit ya. Hari Senin lalu, tanggal 24, sepulang saya dari pasar Grogol ya, karena ada satu keperluan, yaitu membeli bahan celana. Waktu saya pulang dari sana, biasa saya keluar, karena saya memang mau mampir ke rumahnya, ke bengkelnya Pak Widodo ya. Jadi saya keluarnya lewat sebelah sini, pintu sebelah sini. Nah, sampai di situ saya jalan dekat pintu situ, ada mobil box di depan saya. Mobil box itu jalannya pelan.
dia nggak kasih tanda mau ke kiri apa mau ke kanan. Jadi saya nunggu di belakangnya. Terus waktu saya mobil box itu jalan, saya ngikutin di belakangnya. Tapi ternyata dia belok ke kanan. Tapi belum belok, dia masih baru jalan. Terus kok itu yang jaga di pintu itu dia teriak, "Hei!" gitu. Saya malah gini, itu portal tuh hampir kena kepala saya. Dia yang pegang begini portalnya. Dia marah-marah sama saya. Dipegang begini portalnya. Saya nggak inget ya, karena selama ini setahu saya situ nggak ada portal-portalan, ya kan? Kok tahu saya juga nggak tahu gimana. Saya lagi memperhatikan itu kendaraan itu, jadi saya nggak memperhatikan itu. Dipegang begini dia teriak-teriak. Terus saya bilang, "Aduh Pak, maaf Pak," saya bilang gitu. "Terima kasih Pak," saya bilang gitu. "Iya Pak, jangan lihat-lihat," bilang gitu. Aduh, saya pikir kalau saya kena hajar sama portal dari atas ke bawah, saya nggak tahu, paling sedikit pingsan saya pasti ya, kalau nggak pecah kepala saya. Karena itu kelihatannya sebagian dari logam, ya kan? Nah itu agak berat juga rupanya, begitu dia turun begitu. Aduh, saya bilang, "Aduh Tuhan, terima kasih saya bilang gitu. Tuhan begitu baik ya, ada tangan yang tidak pernah kelihatan, yang menggerakkan yang jaga portal itu untuk menahan portal itu ya. Dia lari, dia pegang gitu. Kalau bukan tangan Tuhan yang menolong saya nggak tahu, mungkin hari ini saya nggak ada di sini. Ya. Bayangin aja itu portal segede gini, panjang gitu. Tapi dia panjangnya sebenarnya nggak nyampe ke ujung, dia cuma masih kurang. Tapi kalau di tempat lain kan ada, ini untuk jalan orang gitu. Ini nggak ada, los gitu aja. Saya juga nggak. Tapi Tuhan begitu baik, Tuhan tolong saya, Tuhan lepaskan saya dari maut ya. Saya ingin menyanyi pujian "Betapa Baiknya Engkau Tuhan" ya. Oh Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Saya undang berdiri ya. Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 Hosana sekali lagi, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Tetap berdiri, kita sediakan hati kita untuk menikmati firman Tuhan ya. Kita nyanyikan pujian "Kusiapkan Hatiku Tuhan". Kusiapkan hatiku Tuhan. Nanti saya minta Ibu Victoria untuk pimpin dalam doa ya. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Menyembah-Mu Tuhan,
hidup kami. Sepanjang waktu-waktu yang kami sudah lewati, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Amin. Terus menyertai dan menopang hidup kami. Terima kasih. Dan kami ada lagi di sore hari ini Tuhan, kami Terima mau kasih. tidak memuliakan Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan kesaksian yang kami sudah persembahkan kepadamu menjadi duka yang berbau harum di Terima hadapan kasih. Tuhan. Kami dalam hamba-Mu di dalam tangan kasih Terima Tuhan. kasih. Kami dalam pelayanan, biarlah dimanapun dia pergi dan berada, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih. Di dalam kehidupannya. Terima Terima kasih. kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapan-Mu turun atas kami semua. Haleluya. Hamba-Mu ya Tuhan, yang akan berdiri dan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Biarlah kuasa-Mu tercurah atas setiap kehidupan Haleluya. Haleluya. Kamu rahasia kebenaran kebukakan dan Terima kasih. kebukakan bagi kami semua. Segala firman-Mu Tuhan, kami dikuaskan, kami diteguhkan, Terima kami kasih. dikuatkan oleh firman-Mu. Ketika kami melangkah, kami tidak ragu-ragu karena kami percaya ada firman, ada Yesus segala proses. Amin. Dan senantiasa menuntun dan Terima kasih. menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Berfirmanlah kepada kami, nanti kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Galatia pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-25, demikian kebenaran firman Tuhan. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Puji Tuhan. Hidup oleh roh, dipimpin oleh roh. Peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, orang-orang percaya kepada Tuhan, sangatlah penting sekali. Bahkan kalau saya bisa katakan, kita tidak dapat bertumbuh, kita tidak dapat bertahan, kita tidak dapat mengiring Tuhan tanpa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kuduslah yang memberikan kemampuan, kesanggupan kepada kita untuk melewati segala sesuatu yang kita lalui di dalam setiap langkah kehidupan kita. Roh Tuhan yang ada dalam kehidupan kita berperan secara aktif. Jadi dia aktif di dalam kehidupan kita, memimpin dan memberikan kemampuan kepada kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau hanya dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada beberapa orang yang mampu dengan baik melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak banyak orang yang bisa melakukan kebenaran firman itu dengan motivasi yang benar. Ada orang-orang tertentu yang melakukan firman Tuhan hanya untuk mengutamakan dirinya sendiri, artinya mengejar berkat dari firman tersebut. Tetapi orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dia dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan atas dasar kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Di sini kita melihat bahwa dari ayat yang sudah kita baca dikatakan bahwa jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya. Roh Kudus menuntun kita untuk hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kebenaran itu mengacu kepada firman Tuhan. Kita dimampukan, kita diberikan kekuatan untuk bisa melakukannya dengan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh akan berani mengambil sikap atau keputusan untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan itu dengan baik, dengan dasar kasih, dengan dasar kita mengasihi, kita mencintai Tuhan kita Yesus Kristus, bukan dengan dasar keterpaksaan. Karena kalau kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan itu dengan dasar keterpaksaan, ada satu waktu nanti
kita akan menjadi orang-orang yang memberontak karena apa yang kita lalui di dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan pemikiran kita ketika kita sudah setia, ketika kita sudah melakukan semua kebenaran firman Tuhan, tetapi apa yang kita hadapi di dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Jadi tidak tergantung keadaan ketika kita baik-baik saja, ketika kita dalam keadaan senang, ketika kita dipenuhkan dengan sukacita, lalu kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Sedangkan ketika kita dipenuhi dengan masalah, kita perhitungkan terlebih dahulu kepada Tuhan. Ya, kesetiaan kita, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Tidak seperti itu, tetapi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah, hidupnya dipenuhkan dengan Roh Allah, dia akan bisa mengambil keputusan untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan itu dengan dasar kasih, bukan dengan dasar keterpaksaan. Jadi kita diberikan kemampuan untuk mengambil sikap, melakukan yang baik, melakukan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau di dalam Kolose dikatakan bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya ini hidup bijaksana, ya, penuh dengan Roh Allah, bukan hidup sebagai orang yang bodoh. Artinya orang yang mengerti firman Tuhan tetapi hanya memilah-milah atau memilih-milih saja mana yang akan dilakukannya. Tapi kita orang yang dipenuhkan dengan Roh Allah, dipenuhkan dengan Roh Kudus, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan yang memberikan kemampuan, Tuhan yang memberikan kesanggupan kepada kehidupan kita. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus pun tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Artinya, dalam setiap saat, setiap waktu, kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, kita menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada waktu yang kita buang atau kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak berguna, bahkan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi dalam setiap waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kita mau gunakan semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu, orang yang dipimpin oleh Roh Allah, orang yang hidupnya dipenuhkan oleh Roh Allah, akan selalu haus akan kebenaran firman Tuhan. Firman itu menjadi kebutuhan. Firman itu menjadi satu hal yang wajib untuk kita konsumsi. Sama seperti setiap saat, setiap waktu kita memerlukan oksigen ketika kita bernafas, demikian juga firman Tuhan bagi kehidupan kita. Karena tanpa kebenaran firman Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya ini tidak ada acuan untuk kita melakukan yang baik, melakukan yang benar, tidak ada patokannya. Tetapi firman Tuhan itulah, kebenaran yang mutlak itulah yang harus senantiasa kita rindukan, kita perlukan, kita butuhkan. Ya, bukan hanya pada saat kita menghadapi kesulitan atau pada saat kita diuji, kita perlu firman yang menguatkan kehidupan kita. Tidak, tetapi setiap waktu, setiap saat kita perlu firman itu dalam kehidupan kita. Karena ketika hidup kita ini dikayakan dengan kebenaran firman Tuhan, kaya dengan firman Tuhan bukan hanya berarti kita mengetahui banyak hal tentang firman Tuhan, entah itu dari kita belajar, entah dari kita bersekolah, entah dari mana kita pelajari kebenaran firman Tuhan, tetapi kaya akan firman Tuhan bagi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Artinya dia punya firman, tapi ia pun belajar untuk melakukannya setiap saat, setiap waktu di dalam kehidupannya.
kaya akan firman Tuhan. Itulah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Dia selalu rindu, ya, selalu rindu, dia selalu haus akan kebenaran firman Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, firman itu akan memuaskan, memberikan kepuasan dalam kehidupan kita, ya. Firman itu akan memberikan semangat yang baru untuk kita tetap setia mengiring akan Tuhan. Lalu orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah, yang hidupnya senantiasa haus akan kebenaran firman Tuhan itu akan merasa kekurangan satu hal di dalam kehidupannya kalau tidak menjadikan firman Tuhan itu sebagai makanan utama bagi kehidupan kerohanian kita, ya. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, Bapak Ibu Saudara, di situ bahwa jemaat mula-mula mereka bertumbuh dengan pesat, bukan hanya secara bilangan, tetapi secara kualitas pun mereka bertumbuh dalam iman percayanya. Itu tidak terlepas dari doa dan ketaatan mereka kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, ini pula yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi, apabila kita meyakini bahwa hidup kita ini dipenuhkan dengan Roh Allah, kita tahu kita ini dipimpin oleh Roh Allah, maka jadikanlah firman itu sebagai kesukaan dalam kehidupan kita. Lalu selanjutnya, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah, orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Allah, Roh Kudus itu menuntun kepada tujuan yang Allah sediakan. Ya, tidak ada anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya yang nggak punya tujuan hidupnya. Tapi kita sebagai orang percaya, kita tahu tujuan kita apa. Karena kalau kita tidak mengetahui tujuan kita apa ketika kita menjadi anak Tuhan, menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Tuhan, untuk apa Bapak Ibu Saudara ya? Karena kita yakin bahwa Yesus Kristus itu akan membawa kita kepada kekekalan, maka kita percaya, kita mau hidup dipimpin oleh Roh karena tujuannya jelas, ya, kepada keselamatan itu sendiri. Firman Tuhan katakan tidak ada jalan lain untuk menuju kepada keselamatan kalau kita tidak ada di dalam Kristus. Orang-orang yang ada di dalam pimpinan Tuhan, orang-orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, dia ada di dalam keselamatan. Sehingga dalam kehidupannya pun dia harus mengambil satu keputusan untuk mengiring Tuhan dengan setia, ya, mengiring Tuhan dengan benar, mengiring Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Kita akan dibawa kepada tujuan yang mulia tersebut. Tetapi kita pun harus tetap setia. Karena kita tahu tujuannya dan kita tahu siapa pemimpin kita, maka kita akan terus berjalan bersama dengan Yesus. Setiap langkah, setiap waktu di dalam kehidupan kita. Jadikan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita sebagai penuntun, ya, untuk memberikan kemampuan, kesanggupan kepada kita melewati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Lalu orang yang dipimpin oleh Roh Allah, hidupnya pun menjadi saksi. Artinya hidup kita ini bisa kita pertanggungjawabkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita melihat pesan daripada Yesus sendiri, bukan hanya kepada murid-muridnya, tetapi kepada setiap orang percaya untuk kita ini menjadi saksi, ya, mengabarkan kabar kesukaan, kabar sukacita bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat, juru selamat yang hidup. Nah,
kita yang dipenuhkan dengan Roh Allah, kita yang dipimpin oleh Roh Allah, hidup kita pun harus menjadi saksi. Bukan hanya ketika kita ada di dalam rumah ibadah, ketika kita ada di dalam gereja, kita dilihat atau orang lain memandang kehidupan kita, kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya di lingkungan-lingkungan seperti itu, tetapi di dalam rumah tangga kita, di lingkungan tempat kita tinggal, kita harus menjadi berkat. Sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, tidak harus kita berkata-kata atau tidak harus kita berkhotbah seperti hamba-hamba Tuhan lakukan, tapi tunjukkanlah sikap hidupmu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita akan menjadi saksi. Orang lain akan melihat bahwa kita anak Tuhan yang senantiasa melakukan kebaikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Allah, kita tidak bisa, hidup kita ini tidak bisa menjadi saksi. Itu sebabnya kita perlu hidup kita dipimpin oleh Roh Allah di dalam kehidupan kita. Hidup dalam pimpinan Roh Allah adalah hidup yang menjadi saksi mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh. Demikianlah harusnya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan hanya sebatas hal ini kita lakukan ketika kita menjelang doa 10 hari atau sementara doa 10 hari, lalu kita merayakan hari Pantekosta. Setelah itu sudah nggak tahu lagi apa yang kita lakukan. Tetapi biarlah tiap saat, tiap waktu kita minta Tuhan penuhkan kehidupan kita dengan Roh Allah. Tuhan menuntun, memimpin kehidupan kita. Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, memuaskan kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengadakan perjamuan yang kudus. Di hadapan kita ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Sebelum kita akan makan tubuh dan darah Yesus, kita akan berdoa. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan, kita juga akan berdoa untuk roti dan anggur ini. Mari saya jemput kita berdiri, kita nyanyikan itu pujian, salibnya, salibnya, selama mulia. Salibnya, salibnya, selama mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selamat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Haleluya. Tuhan, kami datang kepadamu saat ini. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami diteguhkan, dikuatkan lagi dengan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah Engkau tetap meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Ini adalah tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Firman-Mu berkata ini adalah tubuh dan darah-Mu. Tuhan, sebelum kami makan dan minum, Tuhan sucikan roti dan anggur ini Tuhan. Biarlah roti dan anggur ini Tuhan mendatangkan berkat bagi kami. Roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu bagi kami Tuhan.
Sehingga kami pun mengalami pertolongan Tuhan. Kami mengalami keberkatan Tuhan ketika kami sama-sama makan tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Layakkan kami, sucikan kami, kuduskan kami ya Tuhan. Sehingga kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salibnya, salibnya, selamat mulia. Mari kita berdiri. Dosaku disucikan. Haleluya. Oleh darah Yesus. Saudara sekalian, di tangan kanan kita ada roti. Roti yang adalah tubuh Yesus. Tubuh yang terpecah-pecah di atas kayu salib. Tubuh yang tidak bersalah. Tetapi Dia rela hancur demi keselamatan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan buat pengorbanan Yesus di atas kayu salib demi keselamatan kita. Karena Dia mengasihi kita, karena Dia mencintai kita. Haleluya. Sebelum kita makan roti ini, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Mari kita makan dengan iman, sambil bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu. Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Ini adalah darah Yesus. Darah yang tercurah di atas kayu salib. Darah yang tidak bersalah, tetapi Dia tercurah demi keselamatan kita. Dia rela tercurah di atas kayu salib supaya kita diselamatkan. Amen. Supaya dosa-dosa kita dihapuskan. Haleluya. Darah Yesus menyucikan dosa-dosa kita. Amen. Haleluya. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Mari kita minum dengan iman sambil bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih buat pengorbanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang sudah menyelamatkan kami Tuhan. Engkau menghapus segala dosa-dosa kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau membasuh dosa-dosa kami Tuhan. Sehingga kami layak di hadapan-Mu. Layak di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa di dalam sorga. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlalu banyak kemurahan Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Engkau baik dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau hidup di dalam terang-Nya Tuhan. Kami mau berjalan di dalam terang-Nya Tuhan, sehingga kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat kebenaran firman-Mu bagi kami. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan tetap selalu ada bersama dengan kami sebagai terang untuk kami menjalani kehidupan kami di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan dosa ini Tuhan. Tuhan tolong kami semua ya Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu hidup menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Saat ini Tuhan kami mau berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GPD Grogol ini Tuhan. Tuhan tolonglah jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Baik jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing yang tidak bisa hadir Tuhan. Tuhan tolonglah jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Mari Engkau berkati mereka ya Tuhan. Peliharalah jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan selalu menolong jemaat-Mu ini ya Tuhan. Tuhan selalu memberkati mereka ya Tuhan. Sehat-sehatkanlah jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan kami berdoa saat ini kalau ada di antara jemaat-Mu yang sedang sakit ya Tuhan. Apapun sakit yang mereka alami, apapun sakit yang mereka rasakan saat ini Tuhan. Kami berdoa kepadamu, mari Tuhan Engkau menjamah mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan jamah mereka ya Tuhan. Pulihkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya berkat Tuhan selalu tercurah dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pertemuan yang indah ini Tuhan. Kesempatan yang baik ini Tuhan. Kami dapat beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan penghentaran, persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.